Halo Smokers, bagaimana kabarnya? Wifi tetangga masih aman? Kembali lagi bersama saya Mr. Chong. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diangkat dari novel tahun 1985 karya Patrick Suskind yang berjudul Perfume: The Story of Murderer. Film ini disutradari oleh Tom Tykwer yang mampu dan berani membuat film yang berkisah tentang bebauan atau aroma yang cenderung mustahil untuk dilakukan. Perfume berfokus pada Jean-Baptiste Grenouille, sebut saja Jupri, yang terobsesi menciptakan parfum dengan keharuman tingkat dewa. Caranya sendiri terbilang cukup ekstrim, yaitu dalam prosesnya ia menculik dan menghabisi nyawa gadis yang masih perawan untuk dijadikan bahan parfum. Tak usah berlama-lama lagi karena saya harus menggembala anjing anggora saya yang imut. Maka dari itu, nyamankan posisi nungging, pasang handsfree, siapkan tisu basah, stop jagain jodoh orang, dan lanjutkan. Fish market. He ate. To the gallows. Scene diawali dengan memperlihatkan si Jupri kecil di sebuah jalan kumuh di kota Paris. Dia merupakan anak yatim piatu yang lahir secara otodidak. Sayangnya si Jupri ini tidak mahir berbicara sehingga dia dijauhi teman mabarnya. Namun di sisi lain, dia dianugerahi penciuman yang sangat luar biasa. Menginjak akil balik, si Jupri ini dijual ke sebuah pabrik kulit yang lingkungannya sangat bau sehingga dia harus tersiksa dengan aroma yang dihirupnya setiap hari. Ketika Jupri sedang mengantarkan pesanan kulit ke kota, ia mulai mengenal cairan wangi yang bernama parfum, racikan seorang ahli parfum terkenal di Paris yang bernama Gisette Baldin. Dia sangat menyukai wangi parfum dan berusaha keras untuk menemukan materi apa saja yang telah membuat parfum tersebut menjadi wangi. Ketika ia sedang mencari aroma yang mungkin saja berada di antara campuran parfum itu, tiba-tiba ia mencium sebuah aroma yang sangat wangi yang belum pernah diciumnya. Dan ternyata aroma wangi yang diciumnya itu berasal dari seorang gadis penjual buah yang sedang berjalan beberapa jengkal di depannya. Karena gadis itu tampak miskin, si Jupri mengira tidak mungkin gadis ini memakai parfum. Pasti aroma wangi yang dicium itu berasal dari tubuhnya. Jupri yang penasaran akan bau yang ia cium, maka ia mengikuti gadis itu hingga berbalik dan menawarkan buah-buahan. Tapi bukannya mengajak gadis tersebut untuk ngewek dan berkembang biak, si Jupri malah mencium tangannya sehingga gadis itu ketakutan dan berlari. Kenalan gak gitu juga anjing. Jupri yang penasaran, ia pun tetap mengikuti secara diam-diam hingga gadis itu kaget dan berteriak sekencing-kencingnya. Nah, dikarenakan Jupri takut diketahui orang, ia pun membungkam mulut gadis itu, tetapi tidak sengaja menutup hidung gadis tersebut hingga menyebabkan gadis itu meninggal. Setelah gadis itu meninggal, ia pun langsung membuka pakaian dan mencium semua aroma tubuhnya. Malam harinya, Jupri disuruh majikannya untuk pergi mengantarkan kulit ke rumah Malesani. Malesani dulunya adalah orang yang sangat terkenal dalam pembuatan parfum, namun sekarang toko parfum Malesani sudah tidak laku lagi seperti yang dulu. Ketika Jupri masuk laboratorium parfum Malesani, Jupri begitu terheran-heran karena banyak bahan parfum yang ada di dalam laboratorium itu. Jupri pun menawarkan Malesani untuk membuatkannya parfum yang lagi terkenal saat itu, tetapi Malesani tidak mempercayai Jupri bahwa dia bisa meracik parfum tersebut. Karena sifat ngeyelnya, Jupri berusaha meyakinkan Malesani bahwa dirinya bisa meracikkan parfum yang sangat bagus hingga Malesani pun mengizinkan Jupri. Melihat Jupri yang begitu ceroboh dalam meracik parfum, Malesani menyuruh Jupri untuk berhenti. Nah, di saat itu pun parfumnya sudah jadi dan Malesani mencoba bau parfum yang diracik oleh Jupri hingga membuat Malesani terdiam. Ternyata, seorang Jupri yang terlihat seperti orang goblok bisa membuat parfum begitu wangi.
Esok harinya, Malesani mempekerjakan Jupri di tokonya dan Malesani pun memberikannya kebebasan untuk melakukan percobaan meracik parfum seperti yang dia inginkan. Jupri pun mulai melakukan percobaan yang aneh dengan memasak kucing sebagai bahan parfum. Karena Malesani tahu apa yang dilakukan Jupri, ia pun marah-marah pada Jupri dan memberitahukan bahwa dia tidak bisa meracik parfum. Akhirnya Jupri pun pingsan dan sakit. Nah, karena Jupri sakit dan sekarat, Malesani pun iba dan memberitahu cara membuat parfum yang benar. Dan akhirnya Jupri pun sembuh. Malesani menyarankan Jupri pergi ke kota Gris untuk mencari ilmu dikarenakan kota Gris terkenal dengan pembuat parfum terbaik di dunia. Lalu Jupri memberikan Malesani 100 resep parfumnya. Pagi harinya, Jupri berangkat ke kota Gris sedangkan Malesani yang sangat senang karena telah mendapatkan resep parfum dari Jupri, ia pun pergi tidur hingga ia tidak pernah terbangun lagi alias hamsyong. Ketika Jupri sampai di kota Gris, ia pun melihat gadis yang begitu cantik yang bernama Laura. Karena rasa penasaran pada gadis tersebut, ia pun masuk rumah secara diam-diam melalui dinding dan mengamatinya. Pagi harinya, Jupri menemui seorang gadis pegawai kebun bunga di tempat ia bekerja, lalu memasukkan gadis tersebut ke tabung tempat penyaringan bunga. Dengan alat itu, Jupri mencoba melakukan eksperimen untuk mempertahankan bau. Tiba-tiba, datang seorang wanita membawa bahan pesanan bosnya. Saat Jupri menurunkan bahan tersebut, ia pun penasaran apa yang dilakukan Jupri. Dan wanita itu pun masuk ke dalam untuk mengeceknya. Nah, hampir saja wanita itu dibunuh oleh Jupri. Beruntungnya bosnya datang sehingga wanita itu tidak jadi membuka tabung mayatnya. Malam harinya, Jupri pergi ke tempat pelacuran. Ia membeli seorang wanita yang bersedia menjadi bahan percobaannya. Lalu wanita itu pun membuka pakaian. Ia mengoleskan tubuh wanita itu menggunakan lemak hewan. Nah, saat mengeluarkan peralatannya semacam pisau, wanita itu pun takut dan ingin kabur. Tapi Jupri yang sigap langsung membunuhnya. Di sisi lain, keluarga Laura pergi ke sebuah acara ajib-ajib. Di sana Jupri mencoba menculik Laura lalu membunuhnya, tapi rencana Jupri pada malam itu gagal total. Hari demi hari berlalu, setiap malam Jupri menculik satu persatu wanita yang ada di kota Gris. Dikarenakan ayah Laura adalah pemimpin Satpol PP di kota Gris, ia pun mengumpulkan massa dan memberitahukan bahwa seorang gadis tidak boleh keluar di malam hari. Hingga orang-orang di kota Gris mulai memperketat penjagaan. Nah, karena kurang satu botol parfum lagi yang belum terisi, Jupri pun berencana menangkap Laura, gadis yang dari dulu ia incar. Pada malam harinya, ayahnya Laura bermimpi bahwa Jupri menculik Laura. Kemudian ia langsung berlari menuju kamar Laura, tapi Laura masih hidup dan Jupri pun tadinya yang mau menculik Laura, ia kabur melalui jendela. Esok harinya, Laura dibawa pergi ayahnya meninggalkan kota Gris untuk menghindari penculikan yang dilakukan oleh Jupri, dan Jupri pun terbangun dari tidurnya. Ia sadar bahwa Laura telah dibawa pergi dan ia pun langsung bergegas mengejarnya. Karena Jupri sedang pergi mengejar Laura, atasannya pun mencarinya. Secara tidak sengaja ada seekor anjing yang mencium bau mayat yang dikubur oleh Jupri di ruangannya. Hal itulah yang membuat atasannya pun melihat mayat yang dikubur oleh Jupri. Jupri yang mengejar Laura dengan berjalan kaki dan dikarenakan ketajaman penciumannya bisa menemukan Laura. Di sisi lain, Laura telah sampai di suatu pedesaan sunyi dan bermalam di sana bersama ayahnya. Malam yang kelam tiba. Jupri sampai di desa tempat Laura menginap dan Jupri pun mencoba mencari kamar yang ditempati oleh Laura. Akhirnya Jupri pun menemukan Laura yang sedang tidur dan tanpa pikir panjang, ia langsung test drive jalur lendir milik Laura. Pagi harinya, ayahnya Laura memeriksa kamar dan menemukan anaknya yang sudah meninggal. Di sisi lain, Jupri langsung meracik parfum terakhirnya hingga parfum yang ia damba-dambakan selesai. Namun pada saat itu juga, Jupri tertangkap oleh ayah Laura yang seorang pemimpin Satpol PP. Akhirnya, Jupri dibawa kembali ke kota Gris untuk dieksekusi, sedangkan semua orang sudah berkumpul di sebuah lapangan untuk menyaksikannya. Nah, ketika ia akan dibawa ke tempat pengadilan, ia mengeluarkan setetes parfumnya.
Dikarenakan efek pesona dari parfum, ia pun diberi pakaian mewah dan dibawa menggunakan kendaraan bagaikan raja. Ketika ia sampai di tempat eksekusi dan turun dari kereta, spontan orang-orang yang berada di dekatnya terhipnotis oleh parfum yang digunakan hingga tukang eksekusinya terhipnotis juga. Kemudian ia mengeluarkan parfumnya dan mulai menyebarkan bau parfum tersebut menggunakan kain hingga membuat pendeta serta orang-orang di sana kenok berjamaah dan melakukan adegan oh yeah bersama. Ajib. Ketika Jupri sudah pergi, efek parfumnya pun menghilang hingga membuat semua orang mulai sadar dan mereka semua malu atas apa yang mereka lakukan. Tapi mah, puas anjing. Jupri pun kembali ke Paris dengan parfumnya yang masih tersisa. Dengan parfum tersebut, ia bisa berkuasa karena tidak ada seorang manusia pun yang mampu menahan keharuman parfumnya. Nah, ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh parfum tersebut, yaitu tidak bisa mengubah Jupri merasakan cinta dan dicintai. Akhirnya Jupri pun sampai di kota Paris. Sesampainya di Paris, ia kecewa karena kondisi kota itu tidak seperti dulu lagi. Lalu ia pun menumpahkan semua parfum tersebut ke dirinya hingga orang-orang yang ada di sana terhipnotis olehnya. Ia membiarkan dirinya digerogoti dan dimakan oleh orang-orang di sana sampai tidak ada yang tersisa sedikit pun. Dalam sekejap ia menghilang dari muka bumi. Akhir yang meremaskan. Alur cerita dari film ini cukup mudah dipahami, tidak terlalu banyak flashback yang terkadang membuat kita sedikit berpikir keras. Namun akhir sad ending membuat banyak orang tidak terlalu suka. Saya sih berharap tokoh Jupri dibuat agak lebih cerdas gitu, semacam ditambah hormon testosteron, sehingga dia tidak hanya membunuh tetapi juga sedikit mempunyai jiwa barbar untuk bercocok tanam dengan korbannya, agar lebih seru. Namun secara keseluruhan film ini cukup menghibur dan satu-satunya film dengan tema sentral bebauan yang cukup sulit dibuat. Saya acungi 2 jempol untuk film ini. Jadi demikian perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe sobat, karena saya sangat butuh itu. Saya Mr. Chong, salam satu jiwa.